Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami betul-betul boleh menjadi pelaku firman. Dan kiranya Roh Kudus yang boleh terus memimpin kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh sama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada seorang gadis muda. Gadis muda ini tidak terbiasa untuk traveling, tidak terbiasa untuk berpergian. Tapi pada suatu hari mau gak mau dia harus berpergian dengan menggunakan kereta api. Nah Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu di mana ketika dia sedang berjalan, sedang mau pergi begitu, naik kereta api. Nah di pada saat itu kereta api tersebut harus melintasi sebuah pedesaan. Dan kebetulan itu pada siang hari, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kereta yang ditumpanginya kemudian harus melintasi dua cabang sungai Bapak Ibu sekalian, dan beberapa aliran sungai yang begitu lebar. Sehingga ketika dia melihat air itu, dia takut gitu ya, menimbulkan keraguan dalam dirinya. Dan dia mulai berpikir, bagaimana itu bisa dilintasi dengan aman. Namun ketika kereta itu mulai mendekati sungai tersebut, tiba-tiba muncul jembatan, Bapak Ibu sekalian. Sebuah jembatan muncul dan menyediakan jalan bagi kereta tersebut untuk menyeberang. Dan akhirnya gadis itu pun bisa bersandar dengan lega dan merasa tenang begitu. Lalu kemudian dia berkata demikian. Seseorang telah menjembatani kita di sepanjang jalan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah-kisah Alkitab begitu ya, kita sering melihat dan menemukan begitu banyak orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan mungkin mereka juga ada yang bahkan meragukan Tuhan. Kedua hal ini tidak akan terpisahkan ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu sekalian. Contohnya Bapak Ibu sekalian, misalnya pada masa intertestamental, masa di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana pada masa itu Tuhan diam, tidak ada nabi yang diutus Tuhan. 400 tahun Bapak Ibu sekalian, dalam catatan sejarah Israel antara Maleaki dan Matius. Dan selama masa ini, orang-orang Yahudi berusaha keras untuk mendamaikan iman mereka kepada janji Tuhan dan berkat di tengah kehidupan yang buruk di bawah penguasa yang jahat pada masa itu. Mereka menantikan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di dalam kesetiaan hidup di dalam pengharapan ini. Mereka berdoa, mereka mempelajari kitab suci, lalu kemudian mereka merayakan begitu banyak festival supaya pengharapan ini tetap hidup. Lalu kemudian mereka setia pada hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian di masa penantian bangsa Israel ini. Di mana yakni tentang bagaimana, kapan dan melalui siapa Tuhan akan menyelesaikan ini. Dan tentang bagaimana mereka akan sampai pada hari itu. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan di antara orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan golongan-golongan atau anggota tertentu dalam Alkitab, seperti orang Farisi, kaum Eseni, orang Saduki,
para imam, orang zelot, dan lain sebagainya. Mereka muncul dan hadir dalam komunitas Yahudi karena ekspresi mengenai iman dan pengharapan mereka akan Allah yang akan membebaskan mereka, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam setelah kebangkitan Kristus kita bisa melihat bagaimana juga para murid menantikan Dia, bukan? Oleh karena itu mari kita sama-sama buka Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu sekalian, kisah ini bagi sebagian besar bagi setiap kita mungkin sudah tidak asing, Bapak Ibu sekalian. Kisah ini menceritakan bagaimana Yesus itu menampakkan diri kepada salah satu murid, yaitu Thomas, yang pada saat itu masih meragukan tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu mungkin Thomas dan para murid ketika Yesus mati, mereka sedang berada di dalam masa-masa penantian. Mereka menantikan Kristus itu. Di dalam masa-masa penantian seperti ini, mungkin mereka bingung, putus asa, dan mungkin mereka takut. Penyaliban Yesus, Bapak Ibu sekalian, membuat para murid mungkin merasa bingung dan putus asa. Setiap hal yang mereka harapkan seolah-olah tampaknya hilang. Ketika salah satu dari mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, berkata seperti ini, "Kami berharap bahwa Dialah yang akan menebus Israel." Berharap dengan pemimpin yang sudah mati. Para murid harus memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka sangat takut. Dan bisa jadi, mungkin waktu itu iman mereka goyah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, semua itu akan berubah. Di tengah rasa putus asa mereka, rasa takut mereka, disitulah Yesus datang menjumpai mereka. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini, terdapat dua statement dari Yesus. Kedua pernyataan ini berfungsi itu sebagai perbandingan antara Thomas dengan orang percaya di masa depan. Sehingga ini berkaitan langsung dengan iman orang percaya. Jelas sekali Bapak Ibu sekalian, Thomas bisa melihat Yesus secara langsung. Tetapi orang percaya di masa depan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti Thomas. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat bahwa teguran Yesus kepada Thomas sebagai dasar untuk menasehati orang percaya di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di pernyataan yang kedua daripada Yesus, Yesus memulainya dengan kata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini adalah ucapan bahagia. Bisa kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 5. Yang masing-masing dimulai dengan kata diberkati. Jemaat sekalian, diberkati. Ini berarti lebih daripada keuntungan. Jenis berkat yang Yesus nyatakan, Bapak Ibu sekalian, adalah karunia ilahi bahwa jaminan di masa depan bagi mereka yang memiliki iman kepercayaan seperti Thomas. Sehingga ucapan bahagia ini menjadi kalimat penutup yang sempurna di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, penampakan Yesus kepada Thomas sekali lagi meneguhkan kesaksian para murid. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, ketika Thomas pada waktu itu tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid pertama kali, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Dan dalam pemeliharaan Allah, kita percaya bahwa ketidakhadiran Thomas pada waktu itu dipakai oleh Allah untuk menjadikan Thomas sebagai teladan bagi orang percaya di masa depan, yang harus betul-betul bersandar kepada kesaksian para murid dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus.
Bapak Ibu sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan klimaks dari pelayanannya. Melalui semua ini menunjukkan kepada setiap kita, meskipun begitu banyak kekuatan jahat berusaha untuk menghancurkan dia dan menggagalkan rencananya, justru di sini kita bisa melihat sebaliknya, bagaimana Yesus itu bisa mengalahkan semuanya. Dia telah mengalahkan dosa, sehingga kuasa kebangkitannya, melalui kuasa kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan dan mengalami pembenaran dari pengampunan atas dosa-dosa mereka. Itulah yang harus diimani setiap kita, orang percaya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sangat clear. Yesus itu sudah naik ke surga. Lalu apa yang Yesus harapkan bagi engkau dan saya, orang-orang percaya di masa sekarang dan nanti di masa yang akan datang? Yaitu apa? Tetap percaya walaupun tidak melihat. Tidak segampang itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang telah melihat pun belum tentu dia bisa percaya dengan semudah itu. Apalagi tidak melihat. Tentu ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Di dalam catatan Injil Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa para murid pun itu masih belum mengerti Yesus harus bangkit dari kematian. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Bagi orang Yahudi manapun, gagasan atau ide tentang satu orang yang dibangkitkan di tengah sejarah itu tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Yesus memberitahu mereka bahwa dia akan bangkit dari kematian. Dan di situ pun mereka masih bertanya dan berdiskusi satu sama lain. Apa artinya? Di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah memang untuk percaya, bukan? Apalagi nggak melihat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Oleh karena itu, kenapa kita perlu namanya iman? Iman itu yang akan menuntun kita atas apa yang telah Yesus lakukan bagi setiap kita, manusia berdosa, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya bagi kita, apa itu iman, Bapak Ibu sekalian? Iman yang seperti apa yang kita perlukan untuk bisa mempercayai karya keselamatan yang telah Kristus lakukan bagi engkau dan saya? Di dalam komentar di Heidelberg Katekismus, Ursinus Zacharias mengatakan demikian, bahwa iman bukan hanya sebatas pengetahuan tertentu, yang dengannya kita berpegang teguh pada kebenaran semua yang telah diungkapkan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, tetapi juga kepercayaan yang tulus, yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita melalui Injil, bahwa tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pengampunan dosa, kebenaran, dan keselamatan pribadi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Dan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah melalui diri Kristus. Bapak Ibu sekalian, tanpa iman, tidak mungkin orang percaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Maria menjadi saksi kebangkitan Yesus dan menyampaikannya. Demikian juga dengan Thomas, membawa iman itu kepada suatu klimaks, menjadi jembatan bagi orang percaya di masa depan. Jemaat sekalian, iman yang kita miliki kepada Kristus bukan jenis iman yang hanya bersifat sementara atau temporary faith. Dalam Alkitab kita bisa melihat orang-orang beriman seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dasar pemikiran ini adalah perkataan Yesus di dalam perumpamaan penabur yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan
atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dalam catatan Matius pasal 13. Bapak Ibu sekalian, tipe iman atau keyakinan seperti ini hanya bersifat sementara, temporary, dan akan memudar. Keyakinan yang dibangun di atasnya itu akan lenyap. Orang yang memiliki karakter seperti ini, awalnya senang mendengarkan Injil yang diberitakan kepada dia. Entah itu mungkin karena mereka baru mendengar, dan tampaknya menenangkan pikiran mereka. Ada motif tertentu di balik kegembiraan tersebut. Mungkin seperti berharap sesuatu, berharap imbalan, keuntungan, baik di depan umum, kehormatan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka gembira, sukacita itu bukan karena mereka memiliki iman sejati dan merasakan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, Ursinus menyebut mereka sebagai orang munafik. Sehingga ketika ada salah satu hal saja yang menggoncang mereka atau hilang dari kehidupan mereka, sudah cukup membuat mereka untuk meninggalkan iman mereka. Inilah yang disebut dengan temporary faith. Iman kita bukan iman seperti itu, bukan? Iman yang kita miliki adalah iman yang didasarkan kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa kebenaran Kristus itu diberikan dan diperhitungkan kepada kita. Supaya kita diperhitungkan di hadapan Allah. Jadi kita betul-betul bersandar kepada Kristus. Iman kita dibenarkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Iman, Bapak Ibu sekalian, membuktikan pemikiran yang lebih baik dalam diri orang percaya. Sehingga walaupun tidak melihat, namun percaya, menunjukkan adanya ketekunan yang lebih besar di dalam mencari kebenaran. Di dalam iman seperti itulah kita melihat ada kuasa dan anugerah ilahi. Orang beriman yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan kepastian iman dengan tidak hanya bergantung kepada tanda dan apa yang mereka lihat atau pengalaman indera. Bapak Ibu sekalian, iman yang sejati diberikan Allah kepada setiap umat pilihannya. Mereka yang dipanggil dan dibenarkan di hadapan Allah. Iman adalah karunia daripada Allah. Dengan iman yang dibenarkan di hadapan Kristus, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah. Kita akan bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Dibenarkan oleh iman, kita pun diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Dan dampak selanjutnya ketika kita dibenarkan adalah hidup kita mengalami pertobatan, regenerasi, dan memiliki hidup yang taat di hadapan Tuhan. Tetapi iman yang sementara itu diberikan kepada mereka yang hanya menjadi anggota gereja yang kelihatan, yang tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Bukankah kami atas namamu telah melakukan banyak perbuatan yang luar biasa? Kami melakukan mujizat ini, kami mengusir setan demi namamu dan lain sebagainya. Tetapi di ayat yang ke-23, Yesus kemudian menjawab mereka, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku, Tuhan, Yesus, tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, ketika Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini merupakan wujud iman yang sejati, yang harus dimiliki oleh para murid Kristus. Iman akan menolong setiap orang percaya, bergerak maju, dan mampu melihat dan mengenal Kristus dan kebenarannya. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memiliki iman seperti itu. Iman seperti inilah yang akan menolong kita melihat karya terbesar di dalam rencana keselamatan Allah melalui Kristus. Sehingga dengan iman, walaupun kita tanpa melihat,
kita bisa percaya dan berserah total kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1952, ada seorang bernama Florence Chadwick. Wanita muda ini melangkahkan kakinya ke perairan Samudra Pasifik, lepas pantai di Pulau Catalina. Dia ngapain? Dia bertekad untuk berenang ke pantai daratan California. Pada waktu itu cuaca sangat berkabut dan sangat dingin sekali, sehingga membuatnya hampir tidak bisa melihat sama sekali, termasuk perahu yang menemaninya. Walaupun kondisinya demikian, Florence tetap berusaha berenang selama 15 jam. Dan ketika dia memohon untuk dikeluarkan dari air di sepanjang jalan itu, ibunya berada di perahu tersebut, persis di sampingnya, berkata kepada dia, "Sebentar lagi kamu akan sampai, sudah dekat dan pasti bisa kamu melakukannya." Tetapi akhirnya Florence mengalami kelelahan secara fisik dan emosional. Dia berhenti berenang, lalu kemudian dia minta ditarik keluar dari air tersebut. Baru setelah dia berada di atas kapal, dia menemukan bahwa pantai yang ingin dia tuju itu kurang dari setengah mil jauhnya. Dan pada keesokan harinya, ketika diadakan konferensi pers, dia berkata demikian, "Yang bisa saya lihat cuman kabut. Saya tidak bisa lihat tujuan saya. Saya cuma bisa lihat kabut itu. Dan kalau saya pikir saya bisa melihat tujuan akhir saya, yaitu pantai itu, pasti saya akan berhasil." Itu yang dikatakan oleh Florence pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita juga sulit untuk melihat ke depan, untuk percaya di dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena setiap kita di dalam kehidupan ini juga memiliki hidup yang dipenuhi dengan begitu macam kabut, yang membuat kita sulit untuk melihat. Kabut di dalam kehidupan kita bisa bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketidakpastian, semua menjadi kabut yang menutup mata kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa melihat dan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita hanya berfokus kepada kabut tersebut, maka seperti kisah Florence, kita tidak akan pernah melihat ujung tujuan yang ingin kita sampai. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ketika kita mengikuti Tuhan, kita akan mengalami kelelahan. Dan bisa jadi, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan meninggalkan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kehilangan fokus hanya karena kabut kehidupan yang kita hadapi. Tetapi berusahalah untuk beriman kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kesaksian para rasul dan dicatat dalam kitab suci dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya bisa menolong kita untuk melihat Kristus, memandang Kristus, memandang kepada kasih Kristus. Sehingga kita bisa terus bertahan di tengah kehidupan yang kita jalani, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa memiliki sukacita yang sejati di tengah kabut yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau terus berjalan dalam iman kita, maka seperti kisah yang pertama tadi yang saya ceritakan, pasti ada
jembatan yang akan disediakan bagi kita. Supaya apa? Kita bisa melewati semuanya itu. Dan siapa yang menyediakannya? Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang akan memimpin kita, menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun engkau dan saya sekarang tidak melihat, tapi kita yakin dan percaya melalui kitab suci, apa yang disaksikan oleh para murid, apa yang disaksikan oleh para penulis dalam kitab suci, dan melalui karya Roh Kudus, itulah yang akan memimpin kita untuk percaya akan karya keselamatan dari Kristus yang telah mati dan bangkit bagi engkau dan saya. Dan suatu hari nanti, dengan iman yang sama, Dia akan datang menjemput kita dan akan mengadili kita, menghakimi kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah, kalau kita mau bersama-sama belajar, bertumbuh di dalam iman, Tuhan akan menyediakan jalan bagi engkau dan saya untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Dan pada akhirnya kita bisa sampai di tujuan akhir kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan di sana ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan bilang, mari hambaku yang baik dan setia. Yuk nikmati sukacita bersama denganku. Dan pastinya kita tidak mau dong Tuhan bilang, nyala daripadaku karena aku tidak kenal kamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh terus berjuang. Berjuang untuk boleh terus beriman kepada Kristus di tengah tantangan dunia yang saat ini kita hadapi. Kabut kehidupan kita akan selalu menyelimuti kita. Tapi kita percaya ada Tuhan yang akan menjembatani kita, yang akan menolong kita melalui karya Roh Kudus, membuat kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita bisa mengakhiri semuanya dengan baik bersama dengan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya Kristus telah mati menebus kita dan Dia hadir bersama kita. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu yang akan terus memproses kita menjadi seorang murid Kristus yang sejati sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu kami adalah manusia yang begitu lemah. Kami sering meragukan Tuhan. Kami sering meragukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kehidupan kami lebih berfokus kepada kabut kehidupan yang kami alami. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan kami sesuatu yang lebih baik. Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh terus memiliki iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan, Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami manusia berdosa. Dan memberikan kemenangan kepada setiap kami orang percaya. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami boleh terus merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kami boleh terus diproses, dibentuk, makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena hanya Engkau yang lebih mengenal kami dan setiap pergumulan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.